Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman ilmu komunikasi UNISA. Kita akan kuliah pada pagi hari ini setelah UTS. Minggu kemarin materinya akan kami susulkan. Yang jelas teman-teman berangkat sekarang lebih kepada bagaimana caranya memaknai film dan bagaimana memahami film itu sebagai sebuah karya yang harus dikaji. Gitu ya. Materi pada pagi hari ini tentang semiotika dan film, di mana semiotika dan film ini adalah salah satu unsur yang membentuk mengapa film itu dikaji. Gitu, ya. Jadi dalam timeline ini, teman-teman, kita sudah tahu bahwa film itu terbagi antara teatrikal dan juga non-teatrikal. Dari film teatrikal dan film non-teatrikal ini kita memahami bahwa film itu banyak genre dan juga subgenrenya. Mulai dari teatrikal kita bahas, ada aksi, ada spikodarma, ada komedi, ada musikal yang teman-teman sudah nikmati. Banyak juga contohnya terkait dari film teatrikal. Lalu ada film non-teatrikal, artinya film yang memotret kondisi dan berbicara secara naratif. Kalau yang teatrikal, dia lebih ke eksplanatif. Nah, non-teatrikal ini terdiri dari dokumenter, pendidikan, animasi. Itu non-teatrikal. Pertanyaannya sederhana. Kenapa film dibagi atas dua jenis? Teatrikal dan non-teatrikal. Hal ini mengacu pada bagaimana film itu dibuat on script dan on script juga sebenarnya. Cuman yang ini lebih kepada pembeberan fakta dan data di lapangan. Begitu. Kalau yang ini, perbedaannya jelas dari keduanya. Ketika non-teatrikal memberikan fakta, clear bahwa tidak ada skrip yang dilebih-lebihkan seperti film teatrikal. Itu ya. Jadi tidak ada drama dalam skrip. Jadi tell the truth untuk yang non teatrikal dan teatrikal itu pasti mengacu pada skrip. Nah, namun kedua jenis film ini tidak sebanding dengan kajian film yang dilakukan. Kenapa? Karena mengkaji film itu sangat berat. Kita harus ketemu dengan orang-orang yang membuat film itu, bertanya mengapa mereka membuat film itu, tujuan mereka apa, misi yang ingin dicapai apa, sampai pada ranah sinematografinya. Kenapa harus kamera itu disorot dengan jauh, disorot dengan close up, disorot dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah. Belum lagi kita berbicara tentang setting, belum lagi kita juga berbicara tentang mengapa aktor yang memainkan si A, si B, si C, si D. Jadi nggak sebandingnya di situ. Para pengkaji film ini tidak banyak. Itu bukan penikmat film ya, tapi pengkaji film. Pengkaji film dibagi dua. Pertama, dia benar-benar meneliti. Yang kedua, dia benar-benar meneliti bagus tidaknya film itu. Yang peneliti satunya tujuannya akademis, yang satunya meneliti film untuk fokusnya pada bagaimana storytelling-nya, bagaimana storyline-nya juga, dan bagaimana film itu bisa diterima di pasar. Peneliti yang satu ini kerap kali semua hasil penelitiannya itu digunakan sebagai dasar untuk orang melihat film. Tapi yang di akademis menjadi dasar mengapa film itu layak diteliti.
gitu ya. Nah, kita tahu film adalah salah satu produk dari komunikasi massa. Ya, sudah sepertiga abad ini kita memakai radio sebagai hiburan yang murah. Kemudian muncul media sosialisasi yang baru, yaitu film. Nah, kan kita tahu semua bahwa fungsi dari media massa itu to inform, to educate, to influence, and to entertain. Jadi, film juga dapat menjadi sarana edukasi, informasi, pengaruh, dan hiburan itu clear. Kemudian film dapat menjadi sarana perekat audiens dengan budaya mereka. Jadi film bisa merepresentasikan budaya tertentu. Saya ambil contoh Raya and the Last Dragon ya, Disney. Dia merepresentasikan budaya Asia Tenggara. Harapannya orang-orang yang menonton film itu akan terekat budayanya. Sama halnya dengan Mortal Kombat tahun 2021, ada aktor Indonesia di dalamnya, jadi orang menonton film berdasarkan reason bahwa adanya perekat budaya di sana. Dalam hal ini budaya Asia. Nah, kemudian menjadi sarana pergaulan, mempelajari nilai-nilai baru dan kemasan dunia. Film itu dibuat juga berdasarkan riset. Jangan salah. Kita tahu pada saat teman-teman kuliah sinematografi atau fotografi digital, ada yang dinamakan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi ini kalau di film biasanya ada reading script, kemudian adanya AOP di dalamnya, yaitu orang yang mengambil setting berdasarkan lensa kamera. Jadi dia memotret-motret lokasi syuting film dan angle pengambilan gambar itu di praproduksi. Kalau yang reading tadi buat aktor dan juga script directornya. Kemudian nanti juga ada wardrobe. Nah, semua itu praproduksi. Nah, di sana dilakukan riset terlebih dahulu sebelum kita reading dan sebagainya. Riset ini akan menentukan apakah film yang kita buat itu mendekati dengan kebiasaan-kebiasaan di kehidupan nyata. Makanya dalam setiap film, dialog, kemudian cara memegang garpu, cara orang membeli kopi sebelum bekerja, itu adalah representasi dari nilai-nilai baru dan kemasan dunia. Kalau di Indonesia, maybe ketika kita di daerah urban ya, pekerja itu tidak ada yang dia mampir coffee shop dulu, kemudian bawa kopinya ke ruang kerja. Tapi di film-film barat kita melihat itu. Nama panggilan orang tua dengan nama di film-film barat juga sering digunakan. Di Indonesia, adegan-adegan yang bersifat ibadah, mau itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu juga dilakukan dengan sangat hati-hati karena budaya ketimuran yang tinggi. Kemudian cara mereka memperlakukan hubungan juga tinggi. Pada intinya bahwa dari pengaruh film ini dan juga fungsinya, bahwa film ini bersifat holistik, menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Ketika kita menonton film, kalau teman-teman biasanya nonton K-drama juga ya, film juga sangat bisa mempengaruhi kita secara insight, gitu ya. Dari mulai kita menggunakan pakaian, makanan yang kita makan, kemudian hobi kita, lalu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berpendapat dan mengeluarkan pendapat. Tidak jarang kita menirukan dari film. Saya pribadi terpengaruh film dari segi mungkin pronunciation ya, lebih ke pronunciation. Gitu. Karena dari film saya belajar bagaimana how to speak English secara otodidak. Nah, mungkin teman-teman ketika menonton K-drama secara semesta gitu, teman bisa bicara sedikit-sedikit bahasa Korea atau bahasa Jepang dan yang lainnya. Nah, itu
luar biasa. Jadi pengaruh film sangat holistik. Lalu, mengapa kita mempelajari hari ini? Oh, sorry, macet ya. Nah, mengapa kita pelajari hari ini? Saya share screen ulang. Bahwa adalah penting ketika teman-teman itu memahami film dengan 3 pemaknaan ini, yaitu linguistiknya, yang arbitrary tentunya, interpretasi simbol atau lambang atau ikonis, dan makna serta tanda. Kelihatan ya slide-nya ya? Semua kelihatan. Nah, ketika kita bilang film merupakan produk komunikasi massa, maka pertama yang harus dipelajari adalah aspek linguistik. Dan dia arbiter atau berubah-ubah. Linguistik itu apa? Linguistik itu adalah tata bahasanya. Zaman dulu, kita ke film Indonesia, pada saat genre horor dan juga genre musikal itu meledak, tidak pernah ada aksen lo dan gue dalam film Indonesia, ya, nggak ada sama sekali, kecuali film sekarang sudah berubah ke romance drama. Jadi ada lo, ada gue, ada bahasa slang dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai linguistik yang arbiter. Kenapa begitu? Karena film sejatinya juga merepresentasikan kehidupan yang ada pada masa sekarang. Hasilnya adalah perubahan bahasa tidak bisa ditampik. Gitu. Naskah terbaik yang masih dipegang pada medio tahun 2010 ke atas, itu masih dipegang Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Ya, karena teksnya luar biasa bagus. Nah, linguistik ini arbiter, teman-teman. Film barat juga seperti itu. Itu ya. Jadi ada kata-kata yang meresap ke kita juga, yang kita praktekkan. Gitu. Mau itu bahasa umpatan, mau itu bahasa senengan, bisa. Gitu ya. Kemudian interpretasi simbol dan lambang atau ikonis. Nah, di sini sangat perlu 2 kali melihat dalam tanda kutip. Kalian tahu ya film Transformer gitu ya. Film-film yang dia representasi robot dan sebagainya. Pertanyaannya sederhana. Apakah iya simbol atau lambang atau ikonisnya itu benar-benar bicara tentang robot yang kalau untuk masa saya di generasi 90-an the dreams come true lah ya. Dari kartun menjadi live action. Jadi kita melihat robot yang benar-benar robot. Walaupun itu komputer semuanya. Nah, interpretasi simbol atau lambang ikonik selalu melihat dalam 2 tatanan yang berbeda atau 2 kali melihat tadi. Menariknya, tidak serta-merta film robot itu menampilkan robot secara seksama. Yang ditampilkan oleh Transformer adalah kekuatan militer yang dimiliki oleh negara adidaya. Gitu. Pada saat mereka krisis, bahkan robot yang besar itu nggak bisa bantu. Yang bisa bantu adalah military USA kalau pada saat kita bicara tentang film Transformer. Nah, itulah yang disebut dengan interpretasi simbol, lambang atau ikonis. Jadi ada lambang-lambang atau ikon-ikon yang ditampilkan. Bisa jadi dari storyline-nya, bisa jadi dari penokohannya. Gitu ya. Kalau untuk Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan aktor ternama Reza Rahadian? Dalam setiap film Indonesia, dia pasti ada. Bahkan yang diluncurkan di Disney Hotstar Plus pada pekan kemarin adalah Surga yang Tidak Dirindukan ketiga, masih berfokus pada beliau dan juga Ferdi Nuril dan Marsha Timothy. Nah,
Interpretasi simbol ini juga berpengaruh di aktor. Bagaimana seorang aktor menciptakan satu simbol tertentu, apa yang dia perankan. Yang paling berhasil adalah Reza Radian memenangkan B.J. Habibie. Itu berhasil. Karena di film pertamanya, dia berhasil membangkitkan tokoh itu. Itu yang pertama. Kedua, mungkin kita bisa taruh Vino J. Bastian ketika dia memerankan Chrisye. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sebut saja ikonis yang dia imajiner, yaitu Sancaka di film Gundala, berhasil dihidupkan. Tapi tidak serta-merta semuanya berhasil ya. Makanya interpretasi simbol dan lambang atau ikonis ini sangat berat ketika diletakkan di pundak seorang aktor atau aktris. Bahkan seorang artis pun bisa. Mary Riana dengan Chelsea Islandia, kemudian Imajiner, yang Sasowardoyo dia Ada Apa Dengan Cinta, gitu, berperan sebagai Cinta. Bahkan terangganya juga si Nicholas Saputra. Nah, interpretasi simbol ini sangat berat ketika dia dilihat dari aktor atau aktrisnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah makna dan tanda. Makna dan tanda ini bisa diambil dari percakapannya, ya. Who tell something about the movie yang diperankan aktor sama aktris di film, whatever is it. Nah, itu makna dan tanda. Kemudian setnya, gitu ya. Kalau kita lihat di film, ketika ada dua orang atau satu scene, gitu kan, pasti melibatkan scene, makna dan tanda. Lucunya di Indonesia sudah dimulai yang namanya product replacement yang sering saya bilang, bahwa adanya produk-produk sponsor tertentu yang masuk dalam scene film Indonesia. Entah itu produk A, B, C, dan D. Namun tidak smooth. Dan ketika saya diskusi dengan teman-teman juga, K-Drama melakukan itu, Vicenzo kalau tidak salah, yang produk Indonesia masuk di dalamnya, gitu. Nah, hal-hal tersebut adalah perumpamaan dari makna dan tanda secara sederhana. Namun, yang lebih tidak sederhana adalah tentang semiotika dalam film. Kelihatan nggak ya? Oke. Oh, kok balik sini? Ya, sebentar. Nah, representment, objek dari interpretasi. Semiotika dalam film itu juga sebagai metode penelitian film, gitu ya, pendekatan penelitian film tepatnya. Jadi mengkaji tanda dalam konteks skenario, gambar, teks, adegan film, all of it yang menjadi sesuatu yang dapat dipanai. Beratnya adalah, secara kasar, kita menonton film X gitu ya. Lalu, film itu bercerita tentang autobiografi seseorang, presiden, orang terkenal. Nah, ketika kita menonton film itu, dan kita melakukan analisis dengan semiotika, ini gampangnya ya. Ada banyak dong buku jurnal yang kita hadirkan di samping kita, untuk benar nggak sih skenarionya seperti itu, penggambarannya seperti itu, teks yang dihadirkan seperti itu, bahkan adegannya seperti itu. Gitu. Teman saya, sebagai sebuah contoh ya, karena dia yang ngisi kuliah pertama kajian kritis film penggemar DC, meneliti tentang imajinya Wonder Woman. Oke, objek, interpreti, replacement. Ini pakai centerpiece, segitiga makna. Objeknya kita tahu bahwa dia tokoh imajiner Wonder Woman. Kemudian, representasinya adalah perempuan. Interpretasinya adalah dia kuat, dia tahan banting, kemudian dia cantik, ya kan? Dia mandiri, kemudian dia punya pekerjaan dan sebagainya. Nah, hal ini tentunya adalah sesuatu yang harus dimaknai bagaimana semiotika itu bekerja. Oleh karenanya, Carl Chandler Peirce tahun
1970-an mengatakan bahwa pengkajian dalam film itu butuh riset yang paling cepat itu 1 tahunan. Kerap kali mahasiswa-mahasiswa komunikasi hanya membandingkan film dan 1 buku saja, tanpa membaca buku yang lain yang mendukung film tersebut. Gitu. Jadi inilah beratnya riset tentang film. Gitu ya, bersama Alvaro ya, kuliahnya ya. Sorry teman-teman. Nah, kemudian dari Alexander Pierce muncullah semiotika pemaknaan atau 2 kali pemaknaan yang diperkenalkan oleh Roland Barthes. Gitu ya. Ini bagannya. Bagan yang sangat terkenal ya dari Roland Barthes. Pertama, kita tahu signifier dan signified, penanda dan petanda. Misalkan dari skripsi Bapak dulu, yaitu stereotip perempuan Sunda dalam film. Maaf bagi yang perempuan Sunda. Nah, jadi signifiernya adalah perempuan, petandanya adalah perempuan Sunda. Ketika kita bicara denotatif scene-nya atau tanda denotatif sistemnya adalah si perempuan Sunda ini melakukan sebuah kegiatan yang namanya kawin kontrak. Ya kan? Nah, ketika melakukan kawin kontrak itu, kita harus membedah apakah dia sah secara sarjana, sah secara agama, kemudian apakah praktek ini dilegalkan oleh pemerintah, kemudian apa sih yang melatar belakangi orang melakukan kawin kontrak dan sebagainya, itu denotatif. Nah, kemudian kita ke 2 tahapan. Jadi 1 tahap tadi dari filmnya, perempuan Sunda kawin kontrak. Terus kita ke 2 tahap, ke konotatif signifier dan konotatif signified. Konotasinya yang dibedah. Siapa sih perempuan? Oh, dia itu harus tinggi semampai, rambutnya lurus, kulitnya putih, giginya bersih, terus memiliki tubuh yang good looking dan sebagainya. Konotatif signifinya dia Sunda. Masuklah di sana mitos. Gitu ya. Jadi mitos tentang perempuan Sunda itu kalian cari. Dan naasnya itu ketemu, teman-teman. Jadi mitos itu bukan kayak cerita rakyat gitu ya. Enggak, bukan. Mitos itu lebih kepada apa nilai-nilai yang dipercaya di masyarakat. Budaya. Jadi Roland Barthes itu merekatkan analisis film dengan budaya yang dibawa. Tadi itu, perekat budaya dan nilai-nilai. Oleh karenanya, tanda konotasi sebagai second systemnya adalah membahas tentang mitos perempuan Sunda. Mitos yang dipercaya adalah perempuan Sunda dikatakan cantik ketika dia menikah lebih dari 2 kali. 1. Perempuan Sunda dikatakan cantik ketika dia memiliki hubungan atau relationship dengan 2 atau 3 lawan jenis yang berbeda. Yang keempat, perempuan Sunda jago urusan rumah tangga. Makanya dia adalah dalam tanda kutip pelaku di kawin kontrak. Perempuan Sunda juga mampu menghargai suami dan menerima pasangannya apa adanya. Nah, meneliti film itu juga butuh yang namanya kecintaan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman terinspirasi dari sebuah film tertentu dan kalian ingin meneliti mengapa saya mendapatkan inspirasi tersebut, bisa menggunakan semiotika. Salah satunya. Nah, itulah yang terjadi ketika kita menganalisis film. Terima kasih kemarin sudah mengirimkan hasil tes. Akan kami segera nilai. Terima kasih kalian sudah menganalisis dengan sangat luar biasa untuk filmnya, resensinya.
Tapi itu resensi ya, bukan menganalisis ya. Resensi itu hanya kalian lebih, kenapa saya harus menonton ini, kenapa orang lain juga harus menonton ini, gitu. Kalau menganalisis, kalian harus banyak baca buku, banyak jurnal, dan metode analisisnya adalah semiotika. Gitu. Thank you. Ada pertanyaan sampai sini? Makasih Mas Hanif, Mas Hajir. Lama tak jumpa dua-duanya. Halo. Mau ngumpulin UTS ya? Sudah, Pak. Sudah saya kumpulkan, Mas Hajir, apa kabar? Oke. Video ini nanti akan saya upload ke YouTube untuk materi. Jadi teman-teman bisa rewatch. Pada intinya bahwa salah satu pendekatan untuk mengkaji sebuah film adalah menggunakan semiotika. Semiotika ada dua, Carles Sandepis dan juga Roland Barthes. Oleh karenanya, ketika teman-teman mengkritisi sebuah film, gunakan data untuk mengkritisi. Tidak lantas teman-teman bersifat common sense. Resensi itu pendapat kalian. Tapi ketika mengkaji secara kritis, itu menggunakan data. Gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak? Alhamdulillah. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti materinya saya kirim ke WhatsApp. Oke, thank you. Ya, salam Pak. sehat Makasih, Pak. semuanya. Salam sehat semuanya. Terus kalau ada problem apa-apa tentang masalah kemahasiswaan, hubungi Korum Mahasiswaan Prodi. Oke? Silakan di live. Saya akhiri. Kalau lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.